Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah dan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya kebenaran, beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama menapaki jejak-jejak spiritual dari seorang wali agung, seorang pembimbing ruhani yang ilmunya menembus zaman, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Dalam lantunan solawat yang berjudul Awal Penciptaan, menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita akan menyelami pandangan beliau tentang bagaimana alam semesta ini bermula, sebuah perenungan yang menghubungkan kita pada hakikat keberadaan, keagungan Sang Pencipta, dan peran manusia dalam ciptaannya. Allah menciptakan Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk pertama dari cahaya keindahannya. Ini dijelaskan dalam firman-Nya yang tertuang dalam sebuah hadits qudsi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Rasulullah juga bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku. Yang pertama Allah ciptakan adalah kolam, pena, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun maksud dari hadis tersebut, yang pertama diciptakan adalah hakikat Muhammad, yang dinamakan pula dengan cahaya, karena ia bersih dari segala kegelapan yang menutupi keagungannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Ma'idah 15. Hakikat Muhammad ini juga dinamakan dengan akal, karena dapat melihat dan memahami, menalar segala sesuatu. Ia juga dinamakan Al-Qalam, pena, karena ia menjadi medium perpindahan ilmu, seperti halnya pena yang menjadi penyebab pindahnya ilmu ke dalam bentuk huruf-huruf, tulisan-tulisan dalam lembaran. Ruh Muhammad adalah inti dari penciptaan, serta awal dari segala penciptaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, aku dari Allah dan orang-orang mukmin berasal dari diriku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Seluruh ruh yang ada di alam lahut itu tercipta dari ruh Muhammad dengan bentuk hakiki yang terbaik. Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam tersebut, alam lahut, yang tidak lain adalah sumber atau asal dari segala sesuatu. Setelah melewati kurun waktu 4.000 tahun, Allah lalu menciptakan Al-Arsy dan berbagai makhluk lainnya dari cahaya Muhammad. Kemudian, ruh-ruh tersebut diturunkan, dikembalikan ke alam terendah, yaitu alam jasadi, sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah pertama kali menurunkan mereka dari alam lahut menuju alam Jabarut. Lalu dia Allah mengenakan kepada mereka cahaya kemahakuasaannya sebagai pakaian bagi mereka di dua tempat mulia tersebut, alam ketuhanan dan alam makhluk. Ruh di lapisan ini disebut ruh sultani. Kemudian Allah menurunkan mereka dengan pakaian itu ke alam malakut dan mengenakan kepada mereka cahaya malakut yang tidak lain adalah ruh rawani. Tidak lama kemudian Allah menurunkan mereka ke alam mulk dan mengenakan kepada mereka cahaya mulk yang tidak lain adalah ruh jismani. Barulah kemudian Allah menciptakan jasad-jasad sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu. Di saat ruh-ruh tersebut berada dalam jasad, mereka pun lupa akan janji yang telah mereka ikrarkan di hadapan Allah, yaitu saat Allah Ta'ala bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Al-A'raf 172. Akibatnya, mereka tidak dapat kembali ke sumber atau asal mereka, yaitu alam lahut. Tapi dengan kasih sayangnya, Allah tetap menolong mereka
dengan menurunkan kitab-kitab samawi untuk mereka sebagai pengingat akan negeri tersebut. Sebagaimana firman Allah, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Ibrahim ayat 5. Apa yang disebut hari-hari Allah itu adalah hari-hari perjumpaan antara Allah dengan kawanan ruh itu pada masa lampau di alam lahut. Banyak nabi dan rasul diutus ke dunia untuk menyampaikan peringatan ini dan kemudian kembali ke akhirat, wafat. Akan tetapi, tidak banyak manusia yang ingat akan asal atau negeri mereka, apalagi rindu untuk kembali ke sana. Hal itu terus berlangsung hingga datangnya ruh Muhammad sebagai penutup para nabi. Allah mengutus Muhammad kepada manusia yang lalai agar beliau membuka mata hati mereka dan mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Dengan cara itu, mereka dapat wusul kepada Allah dan kembali berjumpa dengan keindahannya. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam sebuah firman-Nya, "Katakanlah Muhammad, inilah jalan, agama-Ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata." Yusuf 108. Rasulullah bersabda, "Para sahabatku itu laksana bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, maka engkau akan mendapat petunjuk." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Basyirah adalah penglihatan mata batin yang dibukakan di relung hati para wali. Dan itu tidak akan didapatkan hanya melalui ilmu zahir, melainkan dengan ilmu batin yang bersifat laduni, ilmu yang diturunkan langsung dari sisinya, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi 65. Maka dari itu, manusia wajib meraih basyirah itu dari para ahlinya dengan bimbingan wali mursyid yang dapat menjelaskan secara langsung segala sesuatu yang bersumber dari alam lahut. Maka, wahai saudara-saudaraku, waspadalah dan bergegaslah memohon ampunan Tuhan dengan segera bertobat. Tempuhlah tarekat ini sebagai jalan kembali kepadanya. Kembalilah kepada Tuhan kalian bersama kafilah-kafilah ruhaniyah, para wali, karena dalam waktu dekat jalan itu akan terputus, sehingga engkau tidak akan memiliki seorang teman pun menuju alam asal tersebut. Kita datang untuk membersihkan dunia yang hina lagi berlumur kerusakan ini, yang hanya akan memuaskan dahaga nafsu belaka. Ketahuilah, Rasulullah tengah menunggu kalian dengan perasaan khawatir, sebagaimana diisyaratkan dalam sabdanya, "Aku mengkhawatirkan umatku yang hidup di akhir zaman." Perlu diingat bahwa ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua macam, ilmu lahir, syariat, dan ilmu batin, makrifat. Adapun ilmu syariat dianugerahkan untuk kita secara lahir, sedangkan ilmu makrifat untuk batin. Jika mampu menyatukan keduanya, maka ia akan membuahkan ilmu hakikat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ar-Rahman 19-20. Jika hanya menggunakan ilmu lahir, maka engkau tidak akan pernah sampai kepada hakikat dan tujuan yang sesungguhnya, yaitu wusul kepada Allah. Ibadah hanya dapat sempurna dengan keduanya, bukan dengan salah satunya. Sebagaimana firman Allah, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Maksud dari ayat ini adalah agar manusia mengenal Allah. Orang yang tidak mengenalinya, bagaimana ia akan menyembahnya? Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Al-Baqarah 87. Kedua makrifat ini tidak akan didapatkan kecuali dengan memadukan ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah bersabda, ilmu itu ada dua bagian. Pertama, ilmu dengan lisan, dan itu adalah hujjah Allah kepada anak keturunan Adam. Kedua, ilmu dengan hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Pada awalnya manusia membutuhkan ilmu syariat agar ruh bisa mendapatkan derajat tinggi di depannya maupun di depan manusia melalui usaha fisik. Pada tahap selanjutnya, manusia membutuhkan ilmu batin agar ruhnya sampai pada alam makrifat melalui ilmu makrifat.
dan itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan tarekat. Selain itu, manusia juga harus menjalani latihan diri yang keras, yang menyebabkan kesusahan jasmani dan ruhani, agar dapat menundukkan hawa nafsunya secara total. Ini harus dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa sikap riya dan sum'ah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia menyekutukan Tuhannya dengan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Alam makrifat adalah alam lahut, alam ketuhanan, yaitu tempat asal di mana ruh suci, ruh Al-Qudsi, diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Adapun yang dimaksud ruh Al-Qudsi adalah insan hakiki yang diletakkan di relung hati yang paling dalam. Hakikat manusia ini akan mewujud dalam bentuk tobat, talqin, dan terus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Awalnya, ia membaca kalimat tauhid itu dengan lisannya. Kemudian setelah hatinya hidup, maka ia melafazkannya dengan lisan hati. Para ahli tasawuf menyebut ruh Al-Qudsi ini dengan sebutan Tiflul Ma'ani, bayi maknawi, karena makna-maknanya yang suci, seperti bayi. Penamaan itu juga disebabkan beberapa alasan. Pertama, ruh Al-Qudsi atau Tiflul Ma'ani terlahir dari hati, layaknya anak kecil yang lahir dari rahim seorang ibu. Kemudian hati merawatnya sebagaimana seorang ibu merawat bayinya. Lalu, sedikit demi sedikit, bayi itu tumbuh besar dan dewasa. Kedua, mengajarkan ilmu kepada anak kecil adalah suatu yang umum terjadi di mana-mana. Maka mengajarkan ilmu makrifat kepada Tiflul Ma'ani adalah juga sesuatu yang lazim. Ketiga, seperti halnya seorang bayi yang bebas dosa, Tiflul Ma'ani juga suci dari syirik, kelalaian dan kotoran yang tampak secara kasat mata. Keempat, seperti halnya jiwa anak kecil yang jernih berkilau, maka dalam mimpi Tiflul Ma'ani akan muncul dalam bentuk seorang yang elok rupa, tampan, seperti malaikat. Kelima, Allah menyifati anak-anak muda di surganya dengan sifat kekanak-kanakan. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Al-Waqi'ah 17. Demikian pula dengan firman-Nya yang lain, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. At-Tur 24. Keenam, penyebutan Tiflul Ma'ani untuk ruh Al-Qudsi tidak lain karena faktor kelembutan dan kesuciannya. Ketujuh, penyebutan Tiflul Ma'ani yang dihubungkan dengan fisik dan rupa manusia, anak-anak, hanya bersifat kiasan, majazi. Tujuannya semata-mata untuk menjelaskan keindahannya, bukan untuk meremehkan atau menganggap kecil. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap proses awalnya, Tiflul Ma'ani adalah insan hakiki, karena dialah yang merasakan ketentraman bersama Allah Ta'ala. Sedangkan tubuh dan ruh jismani tidaklah dapat berhubungan langsung dengan Allah karena bukan mahram baginya. Ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, "Aku memiliki waktu khusus bersama Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat terdekat dan juga oleh para nabi yang diutus." Maksud dari Nabiyyun Mursal, nabi yang diutus, adalah raga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sedangkan Malakun Muqarrab, malaikat yang terdekat dengan Allah, adalah ruhaniyah Nabi yang tercipta dari cahaya alam Jabarut, sebagaimana pula malaikat. Namun demikian, malaikat tidak masuk ke dalam cahaya alam lahut, alam ketuhanan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki surga yang tidak terdapat di dalamnya bidadari dan istana. Tak ada pula pakaian, madu, dan susu. Yang ada di sana hanyalah melihat wajah Allah Ta'ala." Allah Ta'ala berfirman, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat." Al-Qiyamah 22. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama."
Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, bila malaikat dan makhluk bersifat badaniyah nekad menyusup masuk ke alam ini, niscaya keduanya akan terbakar. Ini seperti yang difirmankan Allah dalam sebuah hadits qudsi. Jika tersingkap kesucian wajah, zatku yang agung, niscaya akan terbakar segala yang terjangkau oleh pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sebagaimana perkataan Jibril, jika aku mendekati alam itu, secuil saja, niscaya aku akan terbakar. Demikianlah sekelumit pembahasan mengenai awal penciptaan manusia menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menekankan bahwa manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup di dunia, melainkan untuk mengenal, mencintai, dan kembali kepada Sang Pencipta dengan kesucian jiwa. Semoga uraian ini menambah pemahaman kita akan hakikat penciptaan dan mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.